Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam kita pada malam hari ini adalah berhutang kepada Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Sadar atau tidak sadar, tubuh kita ini bukanlah milik kita sendiri. Pertama, manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi jelaslah tubuh kita adalah milik Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Kemudian manusia jatuh dalam dosa dan kita harus mati untuk selama-lamanya. Namun dalam kasih-Nya yang ajaib, Tuhan telah menebus manusia dari dosa dengan kematiannya di Bukit Golgota. Jadi jelaslah tubuh kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik penebus kita. Oleh sebab itu, kita harus menjaga tubuh kita sesuai dengan kehendak penebus kita. Apa yang terjadi kalau kita telah merusak tubuh kita sendiri? Ayat inti di atas mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, oleh karena kita tidak mau dibinasakan Allah, maka sudah seharusnya kita menjaga tubuh kita sesehat mungkin. Sadar atau tidak sadar, banyak orang yang membinasakan tubuhnya sendiri dengan perlahan-lahan. Misalnya, seorang yang merokok, dia membinasakan tubuhnya sendiri secara perlahan-lahan. Setiap batang rokok yang kita isap mengurangi umur kita sebanyak 5-7 menit. Jadi kalau seseorang itu merokok 1 paket rokok per hari, berarti ia mengurangi umurnya sebanyak 140 menit per hari atau 51,100 menit per tahun atau 35,49 hari dalam 1 tahun. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi bila seseorang telah merokok selama 30 tahun. Berarti ia telah memperpendek umurnya sebanyak 1064,7 hari atau kira-kira 2,91 tahun karena kerusakan yang terjadi dalam tubuhnya. Setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki apa yang disebut dengan tenaga hayat yang berbeda-beda. Mungkin saja seseorang itu lahir dengan potensi hidup untuk 100 tahun. Sedangkan yang lain mungkin hanya mempunyai potensi hidup untuk 80 tahun saja. Tenaga hayat ini tidak dapat bertambah, akan tetapi dapat berkurang. Apa yang kita buat dengan tubuh kita memungkinkan kita mempertahankan potensi hidup tersebut, atau sebaliknya mengurangi potensi kehidupan itu. Jadi seorang yang mungkin bisa hidup sampai 100 tahun, akan tetapi karena menghidupkan pola hidup yang salah, jadi hanya bisa hidup sampai 60 tahun saja. Sangat menyedihkan bahwa banyak orang yang tidak sadar bahwa kehidupan mereka itu sangat berharga. Kesempatan hidup untuk dinikmati sendiri maupun bersama pasangan hidup kita, ataupun dengan keluarga atau dengan teman kita, akhirnya punah karena pilihan kita yang salah untuk merusakkan tubuh kita sendiri. Berapa banyak orang yang mati muda karena kecanduan narkoba? Berapa banyak orang yang memilih hidup untuk berfoya-foya dan sama sekali tidak memikirkan hari esok, sehingga akhirnya kesehatan mereka menurun dan meninggal dunia lebih muda dari seharusnya. Oleh karena itu, marilah kita menikmati kehidupan ini untuk bersuka cita di dalam Tuhan, berbahagia dengan keluarga kita dan menjadi berkat bagi masyarakat sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.